Season 2, Istri untuk Sang Mafia. Bab 4. Kakakmu siapa? Bidadari atau setan? Zain yang terkejut bertanya dengan gugup. Kalau memang setan dia tidak takut, tapi kalau bidadari Zain sudah berniat akan lari. Karena bidadari hanya ada di surga. Untung sampai ke sana harus meninggal dunia dulu. Itulah yang membuat Zain shock. Sial. Siapa laki-laki ini? Aura pada wajahnya mampu mengalihkan duniaku. Kenapa hatiku cenat-cenut? Tidak mungkin kan? Aku kena panah cinta si Cupid. Felicia malah asyik berbicara sendiri dalam hatinya. Kenapa kamu diam aja? Apa jangan-jangan memang kamu ini jin yang sengaja menampakkan diri? Apa yang kau inginkan? Kali ini setelah Zain yakin kalau sosok yang dihadapannya bukan manusia. Maka sikap tegas dan harismanya keluar. Tak ada lagi raut ketakutan seperti tadi. Felicia mendelikkan matanya. Heh, kau bilang apa? Seenaknya saja kau bilang aku ini jin. Aku manusia sama sepertimu. Aku hanya... Felicia tidak meneruskan ucapannya melihat ekspresi pemuda di hadapannya yang berubah. Kamu manusia? Mana mungkin? Sanggah Zain. Belum pernah ia melihat ada warga desa itu yang secantik wanita di hadapannya ini. Jadi, menurut Zain dia tidak mungkin manusia. Hei, kau ini jangan sembarangan bicara. Mana ada jin secantik aku? Hah? Felicia lama-lama kesal melihat keraguan di mata pemuda ini. Mendengar sanggahan Felicia, Zain sontak melangkah maju sambil menggulung lengan bajunya hingga siku. Terlihat Zain juga memasang kuda-kuda. Berhentilah berpura-pura setan kafir. Hanya kaummu yang berkata sekasar itu. Bidadari, memiliki kelembutan yang mengalahkan sutra sekalipun. Sentak Zain dengan tatapannya yang tajam. Felicia semakin melongo mendengar spekulasi pemuda di hadapannya ini. Apalagi, Zain sudah mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga. Kau ini mabuk atau apa? Aku hanya sedang menumpang ibadah di sini. Bisa-bisanya kau menuduhku sekasar itu. Kesal Felicia. Kalau Zain tidak setampan itu hingga membuat jantungnya berdetak kencang sejak tadi. Mungkin sudah dia tinju mulutnya itu. Pandai sekali kau berkilah ya. Sebaiknya kembali ke alammu atau aku akan menghajarmu. Ancam Zain dengan kuda-kudanya yang membuat Felicia tersenyum remeh. Kau ingin menyerangku dengan kuda-kudamu yang lemah itu. Kau ini sepertinya hanya pandai menggertak, ejek Felicia dengan seringai remeh. Sayang, kostum yang ia gunakan ini akan membuat lambat gerakannya. Hanya saja, ia tak mau menanggung resiko jika melepasnya. Felicia khawatir jika komplotan orang yang mengejarnya sampai juga di tempat ini. Bagaimanapun dia harus bisa berkamuflase semirip mungkin dengan penduduk asli desa ini. Hei, aku bisa menghajarmu, setan. Sana cepat pergi sebelum ku buat kau babak belur. Ancam Zain lagi dengan rasa takut yang bersuara ia sembunyikan. Bagaimanapun dirinya belum pernah berhadapan dengan jin sebelumnya. Apalagi berkomunikasi seperti ini. Melihat Zain terus menggertaknya dengan tungkai yang gemetar itu, Felicia pun berniat mengerjainya. Felicia menaikkan ujung bawah mukena hingga benar-benar menampilkan kakinya yang mengenakan celana jeans sobek-sobek. Zain menelan ludahnya. Mungkin Allah sedang mengujinya dengan menghadirkan jin secantik ini di hadapannya. Di saat Zain terpaku, Felicia menyapu kakinya menyerang kuda-kuda Zain yang lemah.
Akan tetapi, dia lupa dengan kostum yang ia pakai sehingga hal itu membuat Felicia malah terjerembab ke depan. Zain dengan mulut menganga karena kaget, mau tak mau menangkap tubuh Felicia yang jatuh menubruknya. Gubrak. Setan kurang ajar kamu. Zain buru menghempaskan tubuh yang jatuh di atasnya ini. Felicia ia gulingkan dengan kasar. Kemudian Zain memerangkap tubuh itu di bawahnya. Cepat ngaku kalau kamu itu setan sebelum aku bacakan as-sofat. Ancam Zain lagi. Mendengar itu Felicia hanya terpaku. Wajah tampan itu kini sangat dekatnya. Andai saja pria yang dijodohkan Dev setampan ini mungkin dirinya tidak akan kabur. Namun, ia cepat-cepat menyadari posisi keduanya yang cukup intim. Walaupun Zain menahan tubuh dengan tangannya sehingga tidak menindih tubuhnya. Tapi bagaimana kalau keadaan mereka ini ditemukan oleh orang lain? Kau itu mau nangkap setan atau mengambil keuntungan dari gadis sepertiku? Todong Felicia yang mana langsung membuat Zain tergagap. Berhenti mengaku-ngaku. Bersiaplah hangus. Ancam Zain yang kali ini disertai dengan gerakan komat kamit pada bibirnya. Felicia jadi fokus sama bibir sensual milik Zain. Dirinya bukan berontak tapi malah pasrah. Ya ampun. Kalau ini cara dia mengusir jin, mana mau pergi setannya, batin Felicia. Tiba-tiba dia mendengar suara berisik langkah kaki memasuki tempat ibadah itu. Cepat cari, mungkin dia ada di sekitar sini. Titah seorang pria yang jelas terdengar di telinga Felicia. Mati aku. Tanpa berpikir lagi, Felicia menarik tubuh Zain yang nampak sedang membacakan mantra untuknya. Hei, kau, lepas setan kurang ajar. Zain sekuat tenaga melepaskan rangkulan tangan Felicia pada lehernya, membuat tubuh gadis itu jatuh lagi dengan posisi bokong menkium ubin. Kencang sekali. Sakit. Kau ini kasar sekali sih. Aku itu manusia bukan setan. Felicia kembali memeluk Zain ketika orang-orang itu seperti mengetahui keberadaan mereka. Ada siapa di dalam sana? Tanya anak buah Darren yang terlihat mencurigai sesuatu. Gareng yang sedang membersihkan area masjid karena tugasnya sebagai marbot hanya mengerutkan keningnya. Di dalam sana paling Ustadz Zain yang lagi rapihin bagian perpustakaan. Maaf, kalau niat jenengan kesini buat nyari orang, di sini ndak ada siapa-siapa. Selain saya dan Ustadz Zain sebagai imam di sini. Silakan pergi, saya mau membersihkan tempat ibadah ini dengan tenang. Usir Gareng dengan tegas. Sehingga, ketua dari komplotan itu mendengus kecewa. Ia pikir jejak Felicia berada di sekitar sini. Akan tetapi, mendengar penjelasan pria kurus di hadapannya dia pun ragu. Mereka pun pergi tanpa sepatah kata pun. Membuat Gareng menggaruk kepalanya bingung. Aku harus lapor nih sama Ustadz. Kalau tadi ada sekelompok preman yang mencurigakan. Jangan-jangan ada bandar narkoba yang sembunyi di desa ini. Bisa-bisa kita kena apesnya, gumam Gareng yang merupakan putra tertua dari Semar. Usianya masih sepantaran anak SMA. Mendapat pelukan kencang dan penuh paksaan ini, Zain kembali panik. Pemuda itu dapat merasakan lembutnya tubuh bagian depan Felicia karena gadis itu mengikis jarak mereka hingga habis. Di saat itu, Gareng masuk. Astagfirullah, Ustadz. Gareng terkejut hingga kemoceng terlepas dari tangannya. Gareng. Kami benar-benar kehilangan jejak Nona Felicia, bos. Bodoh kalian.
Cari dia sampai dapat dan jangan kembali tanpa membawa calon istriku dalam keadaan utuh. Prak. Darren melempar ponselnya sembarangan setelah mendapat telepon dari anak buah yang ia sebar. Awas kau Felicia. Bagaimana anak itu bisa kabur? Apa kau dalang di balik pemberontakannya ini, N? Dev mengeratkan rahang demi menahan emosinya. Tak mungkin melampiaskan kemarahannya pada sang istri yang saat ini terlihat pucat pasi. Hentikan ambisimu, Dev. Usiaku tidak akan lama lagi. Setelah berkata begitu tubuh N ambruk ke lantai. N. Bab 5. Saking terkejutnya, Zain menghempaskan dengan kencang sosok yang memeluknya itu. Akeh. Bruk. Brak. Pletak. Peletuk. Felicia berteriak kencang ketika tubuhnya dilempar secara kasar oleh Zain. Gadis itu sama sekali tak menyangka jika sang pemuda benar-benar tak menganggapnya manusia sungguhan. Malangnya, tubuh Felicia menubruk rak buku hingga lemari tersebut goyang dan puluhan buku serta kitab-kitab berjatuhan menimpa tubuhnya. Felicia merasakan nyeri hebat di punggung serta kepalanya. Tak lama ia pun tak lagi bergerak. Tubuhnya yang lemah cukup kaget mendapatkan hal seperti itu. Selama melarikan diri, tak ada satupun makanan atau minuman yang masuk ke tubuhnya. Ditambah hempasan Zain lumayan kuat juga. Astagfirullahalazim, Ustadz Zain. Gareng melongo kaget melihat perbuatan Zain. Dia setan. Makanya aku lempar, kata Zain yang juga cukup terkejut dengan kemampuannya. Hah, setan. Gareng makin melongo saja. Hahoh, hahoh. Cepat lihat sana. Titah Zain gemas sama si marbot. Kok saya, Ustadz? Takut ah. Gareng menolak sambil menggelengkan kepalanya dan bergidik. Saya udah bacain dia surah As-Saffat. Pasti sekarang udah lemah dia. Kata Zain tegas. Sedangkan dirinya mundur sambil menetralkan kembali debar jantungnya. Hati kecilnya mengiyakan bahwa yang dipeluknya tadi adalah manusia. Ya Allah, ada-ada aja. Matahari udah keluar gini kok masih ada setan aja. Gumam Gareng sambil melangkah maju dengan ragu. Buruan Gareng. Sentak Zain, yang sontak membuat si marbot terlonjak kaget. Gareng maju mendekat lalu mengambil buku-buku yang menimpa sosok bermukena itu. Setan kok pakai mukena, Ted? Terus peluk-peluk segala. Akhirnya Gareng berani juga mengeluarkan keheranannya. Namanya juga lagi nyamar, Reng. Udah buruan lihat udah mati apa belum setannya. Sentak Zain lagi. Hatinya sejak tadi berdebar terus. Takut salah juga. Kalau benar manusia gimana? Kalau ternyata anak orang gimana? Celaka 12. Gareng sempat berdecak kesal. Si Ustadz enak aja main perintah cepat-cepat. Tanpa tahu bahwa dadanya sejak tadi ingin meledak saking tegang dan takut. Baru kali ini dirinya disuruh melihat dan menyentuh setan. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Gareng melafazkan ta'awudz dengan kencang demi mengusir rasa takutnya. Sambil menyibak kain mukena yang menutupi wajah dari sosok tersebut. Allahu Akbar, Ted. Setannya cakep. Teriak Gareng lagi lantaran terkejut bukan main. Tubuh gempalnya sampai terjengkang ke belakang. Hah. Kini giliran Zain yang hahoh. Itu, Ted. Jidatnya aja berdarah. Terus matanya merem. Tunjuk Gareng dengan wajah pias karena takut. Zain langsung mendekat dan kini giliran kedua matanya yang terbelalak. Ya Allah,
Ya Karim. Apa yang sudah aku lakukan? Zain terduduk lemas sambil memegangi kepalanya. Bos minta kita tetap di desa ini. Wanita itu pasti bersembunyi di sekitar sini. Lagi pula, tanah yang tengah diincar oleh bos kita kebetulan juga di sini. Sekali dayung 2 pulau bisa terlampaui. Bonus kita pasti besar, kata ketua kelompok yang mengejar Felicia pada anak-anak buahnya. Mereka akhirnya mencari tempat tinggal sementara di desa itu. Mengaku sebagai pengusaha muda yang berasal dari kota. Mereka dengan mudah meyakinkan kepala desa untuk mendapatkan tempat tinggal dan juga perlindungan. Dev menatap nanar punggung tangan kurus yang terdapat jarum infus di sana. Putrinya kabur entah kemana sedangkan sang istri kini terbaring lemah. Bukan ini maunya. Dev hanya ingin melepaskan Felicia di tangan orang berpengaruh yang kuat backingannya. Agar ia dapat melepaskan organisasi Black Hawk dengan tenang. Agar ia bisa memfokuskan waktu dan perhatiannya untuk Anne. Wanita itu, sakit-sakitan sejak 3 kali keguguran. Di saat itulah, dokter menemukan diagnosa bahwa ada sel kanker yang tengah menggerogoti tubuh istrinya itu. Sel jahat yang begitu cepat menyebar ke sebagian organ vitalnya Anne. Hingga tubuh wanita hebat itu semakin lemah dan kurus. Maafkan aku, Anne. Aku melakukan ini demi kita semua. Kembalilah sehat seperti dulu. Aku mencintaimu. Kau telah berjanji akan kembali mencari keberadaan Tuan lagi. Sadarlah, sayang. Lirih Dev sambil terus menciumi punggung tangan istrinya. Air mata yang selama ini ia tahan dan ia sembunyikan akhirnya luruh juga. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Anne. Sadarlah dan katakan apa yang kau mau. Aku akan melakukan apapun untuk membawa putri kita kembali. Aku akan menurut padamu saja. Aku janji. Kali ini Dev sudah tergugu dalam tangisnya. Sisi kelemahannya terkuak sudah. Pria itu terluka setiap kali istrinya drop seperti ini. Tak lama Dev tertidur. Anne terlihat mengerjapkan kedua matanya pelan. Menstabilkan penglihatannya di tempat terang yang tak asing lagi baginya itu. Ya, sebuah kamar rumah sakit yang menjadi langganan tempat singgahnya selama 15 tahun terakhir ini. Sejak Felicia berusia 7 tahun, dirinya gagal memberikan gadis itu adik kemudian sakit-sakitan. Kondisi yang membuatnya sering bolak-balik rumah sakit. Anne mendapati suaminya tertidur dengan pulas di atas tangannya. Anne merasa pergelangannya itu kram. Namun dirinya tak tega untuk bergerak. Anne melihat cairan infus yang macet karena ulah Dev. Dari sana Anne menerka bahwa dirinya sudah cukup lama tak sadarkan diri. Maafkan aku, Dev. Aku selalu menyusahkan kamu. Ku harap, sebelum waktu itu tiba, aku bisa berjumpa lagi dengan sahabatku. Max. Anne melirik ke arah Dev kemudian mengelus kepala pria itu dengan tangannya yang lain. Merasakan sentuhan lembut pada kepalanya, Dev tersadar. Pria itu mendongak dan tersenyum haru ketika mendapati tatapan penuh cinta dari istrinya. Kamu bangun sayang. Oh, terima kasih sudah kembali, Dev memeluk dan menciumi istrinya penuh kelegaan. Aku tidak akan pergi, sebelum Felicia menikah dengan laki-laki yang bisa menjaganya seperti kau menjagaku, Dev. Karena itulah, Felicia harus. Tapi pria itu bukan Darren. Anne langsung memotong ucapan Dev. Apa yang terjadi, Zain? Arumi kaget bukan main ketika sang putra membawa seorang gadis ke rumahnya. Zain tidak tahu, Mi. Tolong, sembunyikan ini dari para tetangga dulu hingga gadis itu sadar. Semua ini hanya kesalahpahaman,
Percayalah pada Zain. Zain berkata dengan ekspresi yang sulit diartikan. Namun Arumi yakin bahwa putranya takkan melakukan hal yang tidak benar. Pasti ada sebab dan alasan di balik semua ini. Biar Umi yang menjaganya. Sepertinya, gamis dan himar Umi cocok di tubuhnya, kata Arumi berusaha tenang dan meyakini hatinya bahwa tidak akan ada masalah besar setelah ini. Lalu bagaimana dengan lukanya, Mi? Tanya Zain merasa bersalah. Terlihat dari wajahnya yang gusar dan pucat. Dia sudah salah menduga bahkan mencelakai gadis itu dengan melemparnya. Hanya luka kecil. Sudah Umi kompres. Keluar sana, Umi mau menggantikan pakaiannya, usir Arumi. Zain untuk saat ini bisa menarik napasnya lega. Entahlah ketika gadis ketus nan cantik itu bangun nanti. Mungkin, Zain akan diamuknya. Wajahnya yang mulus itu telah Zain sumbangkan luka yang cukup kentara jelas. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Zain meringis di depan pintu sambil memegangi dadanya yang belum selesai berdentum.